Ya, pemirsa masih di special talk show. Saya ke Safri nih. Safri, di Neuheun ini kan tadi disampaikan ada project. Iya. Ya, ini jangka waktunya kegiatan dari kapan sampai kapan sih? Nah, untuk Puspa sendiri mungkin kita cerita dulu ya. Puspa ini dari mulai kapan sih? Kayak gitu kan. Puspa ini sebenarnya udah diundang, sudah dibuat acaranya itu di nasional dari 2016. Waktu itu Aceh mendapatkan undangan pada 2016 ke Yogyakarta. Nah, ketika 2016 juga itu diundanglah. Nah, Ibu Amrina yang pergi waktu itu untuk ke Yogyakarta. Nah, 2017 Puspa ini mengadakan penguatan dan cikal bakal. Jadi disitulah penguatan untuk kelompok-kelompok yang mau disinergikan ke dalam Puspa pada 2017 itu. Dan di 2017 juga Puspa Aceh mendapatkan undangan ke Malang untuk presentasi pilot project di Neuheun ini tadi. Nah, ketika sudah dipresentasikan, akhirnya dilihat nih, oh Neuheun ini perlu memang untuk dijadikan pilot project dan perlu memang untuk dibantu gitu. Nah, setelah semuanya udah selesai, Puspa ini mendapatkan surat keterangan dari gubernur pada 2018. Nah, disitulah mulai semuanya anggaran dan sebagainya. Mulai dari bulan 9, Puspa pertama nih melakukan pemetaan yang seperti Kak Rizky bilang tadi. Jadi setelah dilihat nih apa saja yang ada di Neuheun, kenapa sih Neuheun ini perlu dibantu latar belakangnya dan sebagainya, itu ketika bulan 9. Nah, kegiatan-kegiatan seperti gotong royong, seperti pembenahan rumah baca tadi, sosialisasi narkoba, dan untuk pembuatan kue bagi ibu-ibu itu dimulai dari bulan 9, bulan 10, dan nanti sampai akhir bulan 11. Akhir bulan 12. Akhir bulan 12. Setelah selesai proyek tersebut, ya, ini bagaimana ke depannya? Apakah juga kalian mencari daerah-daerah lain juga atau bagaimana? Ya, nah ketika kita bilang nih, ini kan masih Neuheun nih yang jadi pilot projectnya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti Neuheun, oh banyak nih perubahan yang memang signifikan, yang dari dulunya tidak ada rumah baca, ada rumah baca, yang dulunya ibu-ibu tidak berani untuk menyuarakan suara di politik, bukan politik dalam tanda kutip apa ya, tapi sudah berani menyampaikan ini aspirasi. Kan, sudah banyak Betul. nih perubahan yang signifikan, sudah jadi perubahan yang bagus dilihat. Tidak menutup kemungkinan Puspa nanti akan turun lagi, akan terjun ke pilot project atau desa yang memang perlu untuk disinergikan gitu. Oke, baiklah. Mudah-mudahan juga Kampung Atek Pahlawan juga bisa menjadi next project dari Puspa sendiri ya. Kariris tambahan. Iya. Jadi kalaupun program ini tidak ada pembiayaan, kita juga sudah sepakat dengan kawan-kawan yang terlibat dalam Puspa bahwa tetap melakukan penguatan di Desa Neuheun ini dengan kan masing-masing lembaga punya sumber daya juga ya, jadi bersinergi untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah terbangun sampai memang betul-betul kuat. Dan tentu ketika ini menjadi kuat dan bagus, ini bisa diduplikasi oleh desa lainnya, gitu. Betul. Oke, Bayu. Jadi ini pemirsa, saya tadi ngeliat Bayu nih imut-imut nih. Ternyata Bayu pakai baju warna pink, ya kan? Biasanya juga kalau cowok pakai baju warna pink, bajunya cewek banget. Nah, ternyata ini sejarahnya salah ya. Iya. Ternyata sejarahnya adalah Bayu bisa jelaskan. Mulai sejarah dari warna pink dulu, kemudian baru. Nah, bicara masalah sejarah baju pink, sebenarnya dulu di Romawi itu sebenarnya warna pink ini adalah warna yang identik dengan laki-laki. Ya. Jadi sampai dulu itu raja-raja itu pantofel, baju, topi itu menggunakan seluruhnya warna pink. Ya. Nah, cuman lambat laun ketika waktu itu digantikan dengan seorang ratu, ternyata ratu ini sangat suka dengan baju warna pink. Sehingga apa-apa warna pink. Dan laki-laki di sana waktu itu jadi tidak tertarik lagi menggunakan warna pink. Kenapa? Karena sudah dialihkan kepada gender perempuan. Sehingga waktu itu sejak waktu itu segala sesuatu yang berhubungan dengan warna pink itu diidentikan dengan kaum perempuan seperti itu. Oke. Nah, jika kita bilang terkait warna pink kan
siapapun boleh gunain. Ketika misalnya kita bicara masalah pink itu ke perempuanan ya tergantung orangnya, Iya, kembali betul lagi ke sekali. orangnya seperti itu. Nah, baju warna pink. Jadi kalau laki pakai baju warna pink ini adalah cowok maco ya. Iya. Salah satunya Bayu. Bayu mungkin bisa nggak sih cerita apa yang Bayu pakai bajunya, kemudian kenapa Bayu pakai baju yang ada tulisan apa sih itu? Nah, silakan. Nah, jadi sebenarnya ini kita lagi ada kampanye nih. Boleh dari dibuka Puspa. sedikit. Nah, Jadi di sini tulisan dari bajunya sendiri itu ada disability empowerment. artinya. Jadi arti disability empowerment ini adalah sebenarnya kan ini ada dis terus disilang nih, ya kan? Artinya kalau seandainya kita dis ini disilang akan muncul kata ability. Yang awalnya disability ini tidak berkemampuan, ketika disnya ini dicoret, artinya akan menjadi berkemampuan. Oke. Dan empowerment ini adalah kekuatan. Betul, Ya betul, kan? betul. Nah, jadi kita menganggap bahwasanya semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang yang berkemampuan dan orang yang bisa dibilang nggak ada yang berbeda. Berbeda Punya itu potensi yang sama. punya potensi yang sama. Punya Ketika kita peluang bicara sama. masalah berbeda itu, kalau dalam ajaran Islam itu soal keimanan itu yang membuat kita berbeda di mata Tuhan. Tapi ketika kita berbicara manusia, semua sama, nggak ada yang berbeda. Nah, kembali lagi ke perjalanan pribadi. Dulu tuh waktu kecil itu mungkin sampai sekarang ya masih sering sekali dibully. Misalnya seperti kondisi fisik Bayu. Jadi Bayu tuh dari kecil itu lemah syaraf. Jadi dari lahir itu sudah lemah syaraf. Dulu Bayu kecil tuh nggak bisa jalan. Seperti Sampai- lumpuh, seperti itu? Iya, pokoknya lumpuh total, tidak bisa duduk, nggak bisa, semua nggak bisa. Oh ya. Iya, sampai usia 4 tahun. Nah, maaf, apakah itu seperti sejenis penyakit polio nih Bayu atau bagaimana? Sempat waktu itu didiagnosis polio, tapi ternyata salah karena Bayu memiliki betis. Oh Gitu. gitu. Ya, Kalau- jadi kesalahannya waktu itu tuh seperti ini. Jadi waktu Bayu di dalam kandungan, bidan ya kalau namanya, Iya. bidan itu mendiagnosa bahwasanya di dalam kandungan ibu Bayu itu ada anak kembar. Nah, karena dulu di Simelu, jadi asumsi vitamin yang diberikan itu berlebihan. Harus lebih Oh, Anak iya, iya, kembar. betul, betul. Dan ternyata ketika yang lahir itu kan bukan anak kembar tapi malah sendiri kayak gitu kan. Nah, ketika dilihat kondisi fisiknya lemah, dikira kurang vitamin. Malah dikasih terus lagi. dikasih vitamin dan over. Oke. Sehingga tidak melemahkan segala syaraf yang ada di tubuh Bayu dan Iya, iya, malas iya. bergerak. Seperti itu, jadi Iya. nggak bisa bergerak. Oke. Sehingga waktu kelas 4 SD, umur 4 tahun, orang tua Bayu memilih untuk kemudian Bayu terapi. Dan selama proses terapi itu sampai ke Sumatera Barat dan akhirnya ke Aceh, karena waktu itu kan susah ya transportasi Betul, ke betul, Aceh betul. Barat. Dan terapi terus sampai sebelum tsunami. Oke, baik. Dan ketika tsunami itu berhenti karena memang kebetulan dokter yang menangani Bayu waktu itu cuma 1 orang yang bisa di Aceh nih. Dan kebetulan dia diambil. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Oke, Bayu. Ini kan dengan kondisi Bayu, mungkin pemirsa juga belum tahu ya bahwasanya Bayu ada kelebihan ya, bisa kita katakan seperti itu ya Kak Riris ya. Kelebihan pada kaki Bayu ya. Nah, sekarang dengan kondisi Bayu yang seperti itu, bagaimana Bayu menaklukkan semua dunianya? Iya, dia jadi fasilitator senior ini. Ayo, ini kita Luar punya waktu biasa singkat nih, sekali Bayu. nih Bayu. Jadi waktu itu memang gara-gara dibully ini tadi. Nah, dan itu dia. akhirnya karena Jadi tidak diberi motivasi ya. kesempatan ke dalam organisasi dan lain sebagainya, tapi yang Bayu pikirkan adalah semua manusia itu berkemampuan, lagi-lagi berkemampuan, dan semua manusia itu memiliki hal-hal yang bisa diperjuangkan. Artinya kalau seandainya Bayu dibully sekarang dan Bayu ngebully lagi, artinya bully itu Nggak akan berhenti. Iya. Dan prinsipnya adalah waktu itu yang Bayu pikirkan adalah biarkan bully itu berakhir di saya. Dan ketika cuman berbicara biarkan bully itu berakhir di saya, ternyata masih banyak orang lain yang dibully Iya. dan membutuhkan bantuan kita untuk menyelamatkan hak-hak mereka. Salah satunya hak untuk hidup biasa saja. Kenapa? Karena bully ini berbahaya, Kak. Betul. Bully ini bukan cuman menyerang psikologis kita, bahkan banyak orang yang ketika sudah dibully
ingin mengakhiri hidupnya Iya. dan melakukan kondisi-kondisi yang berbau dengan fisik. Misalnya kayak ada nggak sih kondisi-kondisi yang menyilet-nyilet tangan, kemudian dari bully ini ujung-ujungnya ke narkoba. Dan ketika kita udah ngebully orang bisa berujung juga ke tindakan kekerasan dan mengancam nyawa seperti itu. Dan itu yang memotivasi Bayu bahwasanya oh nggak bisa seperti itu bully ini dilakukan, dan akhirnya kita buat kampanye lah. Bayu kepikiran dengan teman-teman untuk membuat kampanye, salah satunya suara dan aksi orang muda untuk bully. Nah jadi kita tuh ngejual baju, berapa ada harganya? baju harganya murah 100.000 aja dengan kualitas Katun Combat 20S. Teman-teman bisa akses ini di Instagramnya, ada millennials_empowerment. Jadi teman-teman, seluruh hasil dari penjualan baju ini kita akan bagikan kepada teman-teman anak berkebutuhan khusus, di mana kita akan memberikan bantuan fasilitas semacam alat bantu, tapi bukan untuk teman-teman disabilitas biasa, tapi kepada mereka yang punya semangat hidup untuk melakukan sesuatu. Misalnya dengan kursi roda saya bisa bersekolah. Betul. Artinya dialah yang akan kita bantu. Sip. Nah, untuk bajunya sendiri kita ada punya 2 pilihan, ada satu warna pink ini dan warna kuning yang tulisannya I'm Body No Bully. Seperti itu. I'm Body No Bully. Di mana kampanyenya juga sama. Semua orang itu bersahabat, tidak mengganggu. Dan ujung-ujungnya kenapa kita menolong disabilitas? Karena biasanya yang menjadi pusat bully ini adalah teman-teman disabilitas. Baiklah, terima kasih banyak untuk Bayu. Ini sukses ya, maksudnya ini saya berharap sekali bahwasanya teman-teman kita yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan seperti kaum disabilitas ya, kita harus bisa merangkul mereka untuk kembali, yuk kita hidup seperti orang normal pada umumnya ya. Kak Riris, terima kasih banyak. Ya, suatu saat nanti kita akan bisa bertemu kembali lagi. Dan juga Sabri, sukses terus Sabri ya, dan juga Bayu di Puspanya juga. Dan pemirsa, terima kasih banyak untuk partisipasi Anda juga, dan saya Agustiada pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.